Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Kali ini pertemuan keempat. Insyaallah taala kita akan membahas sebuah hadis yang panjang. Ya, mungkin kita membutuhkan minimal 2 liqa. Liqa ini dan juga insyaallah setelah ini ya, diurutkan nanti kita akan membahas hadis ketujuh ini untuk 40 menit pada pertemuan pertama, yaitu pertemuan keempat ya. Dan nanti pertemuan kelima insyaallah kita lanjutkan selama 40 menit. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, cerita tentang bagaimana Abu Sufyan bertemu dengan Raja Herakl. Dan kemudian bagaimana seorang raja yang sudah ditawarkan Islam dan sudah nampak kebenaran padanya, namun ternyata raja tersebut tidak memilih untuk masuk Islam. Suatu cerita yang panjang yang kemudian menjadi sebab mengapa Abu Sufyan kemudian menjadi Muslim di suatu ketika. Kita akan membaca kalimat per kalimat dari cerita panjang ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah pada penerjemahan dan juga penjelasan dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat kepada kita dari pembacaan cerita yang cukup panjang ini. Kita mulai dari hadis ke-7 insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Telah menceritakan kepada kami, ya, kata Imam Bukhari, yaitu Al-Hakam bin Nafi'. Ya. Beliau berkata, akhbarana Syu'bah. Astagfirullah. Akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri. Yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau berkata, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abdullah ibn Abbas akhbarah, bahwasanya Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, akhbarahu, menceritakan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ceritanya gimana? Ceritanya anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb akhbarahu. Ya. Abu Sufyan menceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abu Sufyan menceritakan suatu cerita yang panjang kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Jadi di sini cerita diperoleh Abdullah bin Abbas dari sahabat Nabi lainnya, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Dan Abu Sufyan bin Harb ini adalah Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi perhatikan dari awal, untuk melengkapi cerita ini, Abu Sufyan itu adalah, Abu Sufyan bin Harb di sini adalah Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Yang mana Abdu Manaf itu adalah kakek keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hisham bin Abdi Manaf. Ya. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi tadi kita pertemukan nasab Abu Sufyan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Abu Sufyan siapa? Namanya Abu Sufyan adalah Sakhr. Ya, afwan. Namanya Abu Sufyan adalah Sakhr bin Harb. Jadi ini Abu Sufyan bin Harb. Sakhr bin Harb, ya. Kemudian bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf.
Jadi kakek keempatnya Abu Sufyan atau Sakhr ini adalah siapa? Abdu Manaf. Kalau Sayyidina Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Jadi pas di sini. Maka disebutkan bahwasanya Abu Sufyan ini adalah ibnu ammi Rasul. Anaknya pamannya Rasul, yaitu bahwasanya Abdu Manaf punya banyak anak, di antaranya ya adalah Hashim, dan juga ada yang nama anaknya Abdu Syams. Nama anaknya ada yang Hashim, ada yang Abdu Syams. Adapun Hashim nanti akan terlahir di bawah-bawahnya nanti ada Muhammad SAW. Adapun kalau Abdu Syams nanti akan terlahir di bawah-bawahnya siapa? Abu Sufyan, itu Sakhr ya bin Harb ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini bahwasanya Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Apa kabarnya? Anna Hiraql, bahwasanya Hiraql. Nah, di sini Hiraql siapa? Hiraql adalah Malik Rum. Ya. Hiraql adalah raja Rum. Dan perhatikan baik-baik, Hiraql adalah nama aslinya. Nama aslinya siapa? Hiraql. Ya. Dan bukan ini yang dimaksud Hercules, itu bukan, beda lagi. Kalau Hercules itu nanti ya Rum juga, cuman udah beda cerita. Ini raja Rum. Dan laqab, julukan untuk Hiraql adalah Kaisar. Ya, kalau di sini Kaisar, ya, Kaisar. Dan bukan Caesar, Kaisar. Kaisar. Nah, Kaisar itu adalah nama julukan raja untuk Romawi, Rum. Pahami baik-baik. Kaisar itu adalah nama atau julukan, bukan nama asli, tapi julukan atau gelar untuk raja Rum. Apapun, siapapun dia, yang penting raja Rum nama, maka dipanggil sebagai Kaisar. Kaisar itu raja. Nama raja kali ini adalah Hiraql. Kalau misalnya di Persia, ya, rajanya disebut Kisra. Siapapun nama aslinya. Tapi yang penting kalau orang Persia punya raja, maka raja tersebut digelari sebagai Kisra. Kalau misalnya Romawi, maka rajanya pasti digelari sebagai apa? Kaisar. Kalau di Mesir kuno maksudnya, ya, raja dijuluki dulu di zaman Mesir kuno dijuluki sebagai Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nama gelar kerajaan, bukan nama aslinya. Nama asli ada sendiri, ya. Nah, di sini raja Rum, yaitu Kaisar Rum, namanya yang ditemui oleh Abu Sufyan kala itu adalah Hiraql. Baik, kita lanjutkan. Anna Hiraqla arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy. Bahwasanya Hiraql ini mengundang, ya, fi rakbin min Quraisy. Hiraql ini mengundang orang-orang yang berada di dalam rakb. Dan rakb ini jama' dari rakib, yaitu para penunggang, para pengendara. Mereka adalah ulul ibil, yaitu orang-orang yang mengendarai unta. Nah, Hiraql ini mengundang mereka, orang-orang Quraisy yang sedang menunggangi unta, ya. Dan ketika disebut rakb, maka ini menunjukkan kemungkinan di atas 10. Dan kalau misalnya disebutkan dalam beberapa sanad, ya, jumlahnya bisa mencapai 30 orang atau sekitarnya, ya. Ala kulli hal,
Berapapun jumlahnya ketika itu orang Quraisy mereka sedang berekspedisi. Ya. Wa kanu tujaran bisyam. Mereka adalah tujar. Ya, mereka adalah para pedagang yang sedang berdagang ke tanah Syam. Jadi Hirakl Rum ini berada di tanah Syam ketika itu. Ya. Maksudnya Malikur Rum, Hirakl ini berada di negeri Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffar Quraisy. Ya, fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffar Quraisy. Maksudnya Pak, yaitu ketika itu mereka sedang berdagang ke Syam. Kita kan tahu bahwasanya orang-orang Quraisy mereka memiliki rihlah asy-syita was-shaif. Nah, di sini rihlah menuju Syam. Ya, kadang rihlah menuju Yaman, tapi kali ini menuju Syam. Dan ketika rihlah tersebut untuk berdagang tentunya, ya, itu fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Ketika itu fil muddah, di jenjang masa. Jenjang masa apa? Di jenjang masa yang mana jenjang masa tersebut disebut muddatus sulh bil Hudaybiyah. Yaitu jenjang masa sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah antara orang-orang Quraisy, kufar Quraisy dengan kaum muslimin. Ini tentu di periode Madinah. Di periode Madinah. Dan sulh Al-Hudaybiyah itu dimulai pada tahun ke-6 Hijriyah. Kalau di perjanjiannya, ya, di perjanjiannya mereka waktu untuk berdamai antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy itu 20 tahunan, ya, 20 tahunan. Walaupun ada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar dan juga oleh Abu Nuaim Al-Asfahani bahwasanya mudah sulh Al-Hudaybiyah itu 4 tahun. Ala kulli hal, berapapun tahun itu, kata Ibnu Hajar, yang termasyhur adalah asal dari kontrak, ya, yaitu perjanjian agreement antara muslimin dengan kufar Quraisy untuk bersuluh, berdamai, itu 20 tahun, tetapi lakinnahum naqaduh. Tetapi orang-orang kufar Quraisy melanggar perjanjian. Ya. Faghazahum sanad tsaman, maka Rasulullah SAW pun akan menyerang mereka pada tahun ke-8, dan di tahun ke-8 itu Fathu Makkah. Ya. Taib, di sini di masa-masa kaum kufar Quraisy masih berdamai dengan kaum muslimin Rasulullah SAW di Madinah. Abu Sufyan ketika itu masih dalam kondisi kafir, jahiliyah. Ya. Taib, kemudian fa'atauhu wa hum bi Iliya. Fa'atauhu wa hum bi Iliya. Nah, maka orang-orang Quraisy ini pun mendatangi, ya, ketika mereka berada di Ilya. Mereka menemui Heraklus. Ya. Fada'ahum fi majlisihi. Maka Heraklus ini pun memanggil mereka untuk bertamu di majelisnya. Yaitu, yuk ke istanaku, datang. Diundang oleh Heraklus langsung. Wa haulahu uzama'ur Rum, dan di sekitar, ya, di sekitar Heraklus itu ada uzama'ur Rum, ada para petinggi-petinggi Rum, ya, orang-orang besar, ya, mungkin menterinya, rahibnya, ya, pendetanya dan seterusnya. Karena mereka ini Nasrani, gitu kan. Fada'ahum, ya, di sini fada'ahum fi majlisihi wa haulahu uzama'ur Rum, ya. Maka Heraklus kemudian memanggil mereka, kemari kalian, ya, disuruh panggil kemari. Kemudian ternyata pas ditemukan oleh orang-orang Quraisy, saat itu Heraklus berada di sekelilingnya ada siapa? Ada pembesar-pembesar Rum. Thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi. Kemudian Heraklus pun memanggil mereka, udah kalian duduk sini, dan kemudian dia juga memanggil penerjemah.
ya, penerjemah. Karena Heraklus ini nggak bisa bahasa Arab, ya. Kemudian dipanggillah penerjemah, menjadi perantara antara dirinya dengan orang-orang Arab ini, orang-orang Quraisy. Faqala, Heraklus ini kan udah mendengar bahwasanya ada nabi dari kalangan Arab dan seterusnya. Faqala, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Ya. Ayyukum, siapakah di antara kalian aqrabu nasaban, yang lebih dekat secara nasab, ya. Siapa di antara kalian yang lebih dekat kepada secara nasab kepada orang ini yang yaz'umu annahu nabi, yang mengklaim dan mengira bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Jadi saat itu Heraklus duduk, kemudian menyuruh penerjemahnya, tolong kasih tahu ke orang-orang itu, saya bertanya, ya, siapa di antara kalian yang paling dekat secara nasab? Ya, secara nasab. Ya, kalau misalnya sudah secara nasab kan insya Allah lebih baik gitu untuk menggali info darinya. Siapa di antara kalian yang lebih dekat secara nasab terhadap laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi? Nah, maka ini diberitahukan oleh penerjemahnya. Faqala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan. Abu Sufyan bercerita, faqultu, saya pun bilang, ana aqrabuhum nasabah. Saya adalah yang paling dekat kepada mereka secara nasab. Baik. Nah, dalam riwayat Ibnu Sakan disebutkan faqalu hadza aqrabuna bihi nasabah. Dalam riwayat Ibnu Sakan ceritanya agak berbeda sedikit. Ceritanya para kufar Quraisy lainnya, mereka lah para pedagang lainnya mengatakan, ini nih, ada aqrabuna nasabah, aqrabuna bihi nasabah. Ini nih, dia nih Abu Sufyan nih, yang paling dekat sama orang tersebut, sama Muhammad ini. Ya, jadi ditunjuk ini, huwa ibnu ammihi, ya, dia adalah anak pamannya. Ah, di sini kan kita berarti harus tahu anak pamannya Muhammad. Abu Sufyan ini anak pamannya Muhammad. Maksudnya apa? Tadi kan kita sudah kasih tahu. Kalau misalnya Abu Sufyan, dia Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dan Abdi Manaf punya anak lain, yaitu siapa? Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah dan Rasulullah. Ini paling dekat ini. Dibandingkan dengan kita orang-orang yang bukanlah keluarganya Muhammad. Itu dikatakan oleh para pedagang lain. Kemudian masih dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Jihad, ya, Heraklus bertanya kepada penerjemahnya, ya, ma qarabatu ma bainaka wa bainahu, wahai kamu Abu Sufyan, ya, apa kedekatan kamu dengan orang tersebut, dengan Muhammad itu? Maka Abu Sufyan pun menjawab, huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku. Yaitu pamannya di sini maksudnya adalah paman-paman kakeknya, yaitu Hashim, ya, keturunan pamannya kakek saya, gitu maksudnya. Jadi Abdul Manaf itu adalah kakek keempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak keempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan di sini. Faqala adnuhu minni, maka berkatalah Herakl itu, adnuhu minni, dekatilah dia, ya, tolong kalian pasukan dekati dia kepada saya, mendekat kamu. Wa qarribu ashabahu, dan juga dekatkan sahabat-sahabat dia, yaitu para pedagang Quraisy lainnya. Faj'aluhum 'inda dhahri, dan jadikan orang-orang itu, yaitu para pedagang lainnya dari Quraisy, berada di belakangnya dia, berada di belakang Abu Sufyan, ya. Thumma qala li tarjumanihi, kemudian Herakl bertanya kepada penerjemahnya, qul lahum, katakan padanya, pada mereka semua, inni sa'ilun hadzal rajul, ya, sesungguhnya saya bertanya kepada orang ini.
Di sini ada tulisan fa inna kadzabani fakadzibuhu. Nah, ini nunnya seharusnya tidak ditasydid. Yang benar adalah fa in kadzabani. Ya. Ini yang sahih insyaallah. Fa in kadzabani. Adapun yang ada di layar khata, ya. Fa in kadzabani bukan fa inna. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Jika pria ini yaitu Abu Sufyan bohong kepada saya, maka kalian wahai pengikutku dustakan mereka, jangan percaya mereka. Oke. Kemudian dikatakan, fa wallahi laula al-haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzibtu anhu. Dikatakan kemudian oleh Abu Sufyan, demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Jadi Abu Sufyan ini sebenarnya kurang begitu terima, ya, dan masih belum masuk Islam. Tapi memang dia tidak suka dengan kedustaan. Dan memang termasuk dari kebaikan di antara kelebihan orang-orang Arab di zaman jahiliyah, bahwasanya mereka itu akan jujur sejujur-jujurnya, tidak mau berdusta. Ya, di antara akhlak baik mereka adalah tidak mau berdusta. Ya. Apalagi kalau misalnya dijuluki pendusta, tidak, sangat anti dengan hal semacam itu. Nah, fa wallahi, ya tadi udah, laulal haya'u min an ya'thiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala. Kemudian awal pertama kali yang dia tanya, Herakl tanya kepadaku tentang Nabi, tentang Muhammad SAW adalah perkataan kaifa nasabuhu fikum. Kaifa nasabuhu fikum. Ditanyakan oleh Herakl bagaimana nasabnya Muhammad itu, nasabnya laki-laki yang mengaku Nabi tersebut di antara kalian wahai orang Quraisy. Qultu, maka kata Abu Sufyan, aku menjawab, huwa fina dzu nasab. Huwa fina dzu nasab. Dia bagi kami, yaitu bagi orang Quraisy, dzu nasab, memiliki nasab. Maksud memiliki nasab apa? Dzu nasabin azim, yaitu beliau adalah keturunan bangsawan di antara kaum kami. Beliau memiliki bapak-bapak yang masyhur di kalangan kami. Bapak-bapak beliau adalah tokoh kami, gitu loh. Itu maksudnya dzu nasab di sini. Ya. Qala fa hal qala hadzal qawla minkum ahadun qattun qablah? Maka bertanya Herakl ini, apakah pernah seseorang dari kalian, ya, apakah pernah seseorang dari Bani Quraisy seperti kalian pernah berkata sebelumnya seperti perkataan Muhammad ini? Maksudnya apakah dakwah semacam Muhammad ini pernah ada sebelumnya di kalangan kalian? Qultu la. Maka kata Abu Sufyan, aku bilang enggak ada. Ini baru the first time nih. Pertama kalinya ada orang kayak Muhammad menyerukan seperti itu. Sebelumnya enggak pernah ada, bapak-bapak kita enggak pernah tuh ngebahas seperti yang dibahas oleh Sayyidina oleh Muhammad itu. Ya. Kemudian dikatakan lagi, qala fahal kana min abaika fahal kana min abaihi min malik. Kemudian bertanya lagi, Herakl bertanya, apakah di antara bapak-bapaknya Muhammad itu, kakeknya itu ada seorang raja? Qultu la. Maka aku jawab, enggak ada seorang raja di antara nasab kakeknya Muhammad. Semua orang biasa, enggak ada orang raja. Qal fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Maka dia pun bertanya. Fa asyraf di sini sebenarnya ada hamzah yang
sebelum fa ya. Afa asyrafun nasi gitu. Tapi hamzahnya dihapus. Boleh secara bahasa nggak apa-apa, cuman memang jarang. Afa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang, kata Hirakal bertanya, apakah yang mengikuti nabi ini, ya, mengikuti Muhammad ini, asyrafun nas atau du'afa'un nas? Asyrafun nas itu berarti orang-orang bangsawan, orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kesombongan tinggi, ya. Orang-orang yang dimuliakan, diagungkan di kaum. Apakah mereka yang mengikuti Muhammad atau du'afa'uhum, atau mayoritas orang-orang yang lemah yang mengikuti Muhammad? Ya. Faqultu bal du'afa'uhum. Bahkan bukan orang-orang terkuatnya, tapi justru mayoritasnya adalah orang-orang lemah. Jadi ibrahnya di sini adalah mayoritas. Mayoritas pengikut Nabi ketika itu adalah orang-orang lemah. Ya. Ya, bukan yang dimaksud seperti Abu Bakar, orang kuat, itu syarifnya Quraisy. Umar radhiyallahu anhu juga termasuk orang mulia dalam kalangan Quraisy. Tetapi dibandingkan dengan keumuman hampir semua yang ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lemah. Ya. Faqal, maka Hirakal bertanya lagi, ayaziduna am yanqusun? Mereka ini, pengikut Nabi ini, pengikut Muhammad ini, bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Qultu, maka saya bilang, bal yazidun. Bahkan mereka malah bertambah, wahai Hirakal. Mereka bertambah, bukan berkurang. Qal, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Bertanya kemudian Hirakal melalui penerjemahnya, fahal yartaddu ahadun minhum? Apakah ada di antara mereka, di antara pengikutnya nih, murtad, keluar dari agamanya Muhammad ini disebabkan sakhtatan lidinihi, disebabkan benci terhadap agamanya Muhammad, ba'da an yadkhula fihi, setelah sebelumnya masuk ke agama Muhammad kemudian keluar? Ada enggak? Keluar bukan karena dipaksa, tapi keluar karena memang benci dengan agamanya Muhammad ini. Qultu la. Abu Sufyan menjawab dengan jujur, tidak ada dari kalangan sahabat Muhammad yang murtad karena sukarela, karena senang murtad, karena benci dengan agama Muhammad. Enggak ada yang seperti itu. Qala, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal? Fahal kuntum, apakah kalian dahulu tattahimunahu bil kadhib, menuduh Muhammad berdusta sebelum dia berkata apa yang dia katakan? Maksudnya apakah dulu di masa sebelum dia mendakwahkan agamanya, apakah kalian menudingnya sebagai pendusta? Apakah kalian mengenal Muhammad dulunya sebagai pendusta? Ya. Qultu la. Aku bilang enggak juga. Atau bisa dimaknai, apakah ketika setelah dia menobatkan diri menjadi nabi, ya, dinobatkan oleh Allah menjadi nabi, atau mendakwahkan kenabian dia atau syiar kenabian dia, apakah ketika dia mau bicara kalian sudah menuduh dia pendusta? Qultu la, dia bukan pendusta sebenarnya. Qal, fahal yaghdir, apakah dia berbuat curang? Qultu la, ya. Wa nahnu minhu fi muddatin, ya, la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Selama ini, ya, kami berada di muddah, yaitu di masa rentang sulh al-Hudaybiyah, di masa damai al-Hudaybiyah. Kami tidak tahu kalau misalnya dia pernah berbuat curang. Enggak pernah dia berbuat curang. Qal, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhihi al-kalimah. Ya, ala kulli hal kita lanjutkan. Qala, fahal qataltumuhu? Hirakal bertanya, apakah kalian memerangi Muhammad itu? Ya. Qultu na'am. Iya. Kami memerangi Muhammad.
Qala fa kaifa kana qitalukum iyyah? Fa kaifa kana qitalukum iyyah? Gimana perangnya, sikap berperangnya kalian terhadap Muhammad? Gimana? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Sijal, ya. Peperangan antara kita kufar Quraisy dengan dia, yaitu dengan Muhammad. Sijal itu banyak. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang-kadang kita menang gitu, atau kadang-kadang dia yang memenangkan atas kita dan kadang-kadang kita yang menang atas dia. Qal, kemudian Hiraqal berkata, "Madza ya'murukum?" Dia ngajarin apa Muhammad itu? Memerintahkan terhadap apa? Qultu, yaqul, dia berkata, "U'budullaha wahdahu la wa la tusyriku bihi syai'a." Ajaran dia itu adalah sembahlah Allah semata dan jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Ya. Syuf, sini mulai ini. Abu Sufyan tuh tahu dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Dijabarkan globalnya. Ya. U'budullah, sembahlah Allah wahdah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Bayangkan. Dan itu sangat bertentangan dengan tradisinya orang Quraisy. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, "Watruku ma yaqulu aba'ukum," dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak kalian. Bapak kalian mengatakan, maksudnya bapak kalian di sini nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian tradisinya menyembah berhala, jangan ikutan. Ya. Jadi seolah-olah dalam kalimat watruku ma yaqulu aba'ukum itu ada uzur untuk orang-orang pada zaman itu karena mereka hanyalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan siapa? Ikut-ikutan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Dan memerintahkan kepada kita agar kita salat, sidq, jujur. Dalam riwayat lain ada tulisan ada tak marbutahnya sedekah, gitu. Sedekah. Wal-'afaf yaitu penjagaan diri, wasilah ya, yaitu silaturahim. Faqala litarjuman, maka berkata kepada terjemahan, qul lahu, katakan kepada Abu Sufyan ini. Katakan dengan kalimat yang panjang ini. Sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasab. Aku telah bertanya kepadamu tentang nasabnya orang itu dan kalian mengatakan dia memang punya nasab yang bagus. Fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Dan begitulah para rasul, mereka tub'ats, dibangkitkan, atau afwan, tub'ats ini bukan dibangkitkan maknanya. Maknanya diutus. Diutus di antara nasab kaumnya, yaitu nasab yang bagus dari kaumnya. Itulah para rasul. Mereka memiliki nasab yang bagus, bapak-bapak dan nenek moyang yang sebenarnya terhormat. Ya. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau, hal qala ahadum minkum hadzal qaul, apakah ada sebenarnya orang yang berdakwah seperti itu dengan perkataan seperti itu? Fa dzakarta an la, maka engkau berkata wahai Abu Sufyan, ternyata tidak ada yang seperti itu dakwahnya. Fa qultu law kana ahadun qala hadzal qaul qablah la qultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah. Kalau misalnya kamu bilang, oh dulu ada yang berkata berdakwah dengan isi konten dakwah seperti Muhammad itu dulunya di tanah Arab dari kalangan Quraisy. Kalau misalnya kamu bilang gitu, maka aku hanya akan mengatakan, oh Muhammad itu sekadar ngikutin perkataan yang telah dikatakan sebelumnya.
hanya sekadar mengikuti, gitu kan. Kemudian dikatakan oleh Herakl masih, wa sa'altuka hal kana min abaihi min malik. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara nenek moyangnya seorang raja? Fa dzakarta an la, kamu bilang tidak ada. Qultu, ya, falau kana min abaihi min malik, seandainya di antara bapak-bapaknya, nenek moyangnya itu ada seorang raja, qultu rajulun yatlubu mulka bih, maka aku akan membalas dengan timpalan, Muhammad ini hanyalah seseorang yang mencari kerajaan bapaknya. Itu pengen supaya jadi raja aja seperti bapak-bapaknya. Tapi nyatanya kan enggak. Nyatanya bapak-bapaknya enggak ada yang dulu jadi raja. Ya mungkin tokoh, cuman bukan jadi raja. Nah, wasa'altuka, dan aku bertanya kepada wahai Abu Sufyan, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal. Apakah kalian dahulu menuduh Muhammad ini sebagai pendusta sebelum dia berdakwah seperti ini? Fadzakarta an la, dan kamu sebutkan bahwasanya enggak, Muhammad tidak seperti tidak pernah kita tuduh dusta sebelumnya dulu. Faqad a'rifu, maka aku pun tahu, annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Orang seperti Muhammad ini tidak akan berdusta pada manusia, berdusta atas nama manusia ataupun berdusta atas nama Allah. Pasti dia orang jujur. Wa sa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu aw du'afa'uhum. Apakah yang mengikuti mereka adalah kalangan priai, kalangan atas, atau rata-rata adalah orang-orang yang lemah? Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uh. Kau bilang bahwasanya yang mengikuti Muhammad itu rata-rata adalah orang-orang yang lemah. Wahum atba'ur rusul. Dan sesungguhnya orang-orang yang lemah seperti itulah memang biasanya adalah pengikut para rasul. Sepanjang sejarah kerasulan, kenabian, mayoritas pengikut para rasul adalah orang-orang lemah. Iya. Mayoritas pengikut para rasul dan para nabi adalah orang-orang yang lemah. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini dikatakan wasa'altuka yaziduna am yanqusun. Aku bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan, para pengikut Nabi ini apakah mereka bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Engkau bilang mereka itu bertambah, bukan berkurang, bertambah terus. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Begitulah namanya keimanan sampai sempurna. Seperti sini pelajaran penting nih. Herakl menyadari ketika seseorang berdakwah kepada keimanan dan ilmu yang benar, maka merupakan sunnah kauniyah akan terus bertambah. Tidak berkurang enggak, bertambah. Itu ketika seseorang berdakwah dengan baik. Rasulullah SAW berdakwah dengan ikhlas sesuai syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyampaikan apa yang Allah Taala perintahkan untuk disampaikan. Dan begitulah namanya keimanan. Jadi pelajarannya adalah ketika seseorang berdakwah jujur, maka jangan heran jika akan semakin bertambah mad'unya. Tetapi ketika seseorang berdakwah bukan untuk lillahi ta'ala, bukan fi sabilillah, melainkan bisa jadi karena riya, karena pengen pamer, pengen apa gitu kan, bisa jadi bertambah, bisa jadi enggak. Kalau bertambah itu adalah istidraj, kalau berkurang itu adalah peringatan supaya dia ikhlas. Ada juga dai yang berdakwah bukan masalah ikhlasnya, bukan, tapi masalahnya adalah dakwanya ini enggak benar, yaitu materi yang disampaikan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya seperti ini juga ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Kalau misal bertambah,
berarti ini adalah istidraj, dan kalau misalnya berkurang, maka berarti ini adalah teguran buat dia supaya memperbaiki dakwahnya. Supaya memperbaiki dakwahnya. Taib, itu tadi sampai wa kadzalika amrul imani hatta yatim. Ya. Dan insyaallah beberapa menit, mungkin 3 atau 2 menit insyaallah akan kita lanjutkan di link berikutnya. Ya insyaallah dalam waktu yang ringkas, istirahat sebentar 1 atau 2 menit atau 3 menit, insyaallah setelah ini akan kita lanjutkan masih di hadis ke-7 ya. Wallahu taala alam. Langsung setelah ini insyaallah taala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.